Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh sudah tibra merenya tadi malamah boboknya, dan mudah-mudahan juga ini menjadi satu penyemangat baru di hari Selasa, yang mana ya hari Sabtu kita juga harus kembali away ke Tangerang teman-teman. Tapi memang ada info tidak bermain di Indomilk Arena gitu ya, atau di tempat kandang Persita biasa. Hanya ya ini hanya sekedar rumors gitu ya, entah katanya ingin dipindahkan ke stadion yang lebih jauh. Nah nanti kita coba cari info yang lebih lanjutnya teman-teman. Mudah-mudahan ya para pemain Persib tidak dibikin capek lah gitu ya. Nah ini juga yang mana masih lanjutan dari kabar semalam atau kemarin sore lah, dari laga hasil kemarin sore menghadapi tuan rumah Arema FC. Ini ada sedikit catatan atau beberapa hal yang memang masih menjadi unek-unek dari teman-teman Bobotoh gitu ya. Di antaranya, walaupun kemarin menang, katanya ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya belum terjawab gitu ya. Walaupun ya dari kedua pelatih ini mengatakan hal yang memang defensif gitu ya, untuk ya membuat bangga timnya masing-masing. Kita coba mulai, apa saja sih ada fakta tambahan terbaru yang memang hasil daripada laga kemarin ini ternyata ya masih menyimpan sedikit tanda tanya teman-teman. Yang pertama, ini pernyataan dari kedua pelatih dulu saja ya. Kita mulai dari tuan rumah dulu saja, dari Arema. Pelatih Arema ini mengatakan bahwa kemarin itu seharusnya Arema menang gitu ya, 2-1 ketika harusnya ada penalti itu ketika backnya yang ditarik itu ya. Lalu ya akhirnya setelah dicek VAR ternyata tidak ada penalti. Nah harusnya pelatih Arema mengatakan itu adalah penalti dan kita harusnya sudah menang 2-1, dan akan merubah situasi lah sebetulnya kalau kita mendapatkan penalti. Tapi ya tidak apa-apa. Secara keseluruhan saya bangga katanya dengan pemain dari Arema FC ini, yang mana ya hasil ini sudah kita introspeksi, katanya kita juga sudah evaluasi ya, kedepannya kita akan tampil lebih baik lagi. Sebetulnya good job juga, tidak merendahkan yang bagaimana-bagaimana, hanya sedikit kekecewaan itu saja. Wajar teman-teman, ini pelatih Arema masih dalam tahap wajar gitu ya, yang mana harusnya ada penalti katanya. Tapi setelah itu ya sudahlah, tidak ada ngomong negatif mengenai hal-hal yang lain lagi. Itu yang dari pernyataan pelatih Arema. Pernyataan dari pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak bagaimana? Menurut Bojan Hodak, permainan kemarin sebetulnya ya Persib ya seharusnya memang diunggulkan gitu ya, dan seharusnya sudah menang. Memang hasil kemarin sempat di luar dugaan, kita sebetulnya wah pasti seri ini, tapi ya dengan waktu yang masih tersisa akhirnya kita juga bisa membalikkan keadaan katanya. Walaupun ya kemarin dengan beberapa kejadian ya, dari kartu merah dengan 10 pemain dan lain sebagainya, tapi ya kita pantas menang kata Bojan Hodak gitu ya. Jadi sekali lagi pernyataan kedua pelatih ini sama-sama untuk menenangkan timnya dan untuk mengangkat moral skuad Persib Bandung dan skuad Arema FC sebetulnya masing-masing pelatih ini gitu ya. Jadi tidak merendahkan dan tidak mengikis semangat juang dari kedua kesebelasan gitu teman-teman. Intinya Bojan Hodak juga ya saya yakin dia tidak menyangka akan menang gitu ya. Kemarin dia menyangkanya draw, makanya dia masukkan Barba, dia masukkan beberapa skema yang baru untuk bertahan, tapi akhirnya ya itulah teman-teman gitu ya. Kita menang alhamdulillah, 3 poin oleh-oleh dari Malang. Nah, ada fakta apa lagi yang terkuak? Nah, ini teman-teman mohon diperhatikan baik-baik. Yang pertama, pemilihan Beckham Putra menjadi kapten. Jadi Bojan Hodak juga buka suara bahwa seharusnya kapten itu adalah Teja, teman-teman gitu ya. Teja Paku Alam yang jadi kapten. Kenapa dipilih Teja dan Beckham? Jadi Bojan Hodak punya penilaian sendiri bahwa yang menjadi
kapten itu bukan seseorang yang mungkin dianggap dituakan atau pemain yang bagus dan lain sebagainya, tidak, tapi Bojan ingin pemain yang paling lama ada di Persib Bandung itu yang menjadi kapten. Makanya kan kemarin sempat kaget juga gitu ya, Beckham menjadi kapten. Sebetulnya bukan Beckham yang pertama kali dipilih menjadi kapten, tapi Teja Paku Alam. Namun Bojan Hodak juga ya mengungkapkan bahwa saya sebetulnya kalau kapten itu kan kalau ada argumen dengan wasit itu harusnya kapten. Nah, kalau kiper yang menjadi kapten ini agak sedikit mengganggu katanya gitu, dan saya tidak suka kapten yang menjadi kapten itu seorang kiper katanya. Makanya setelah Teja ya ada Beckham Putra yang pemain lama sudah ada di Persib Bandung katanya. Makanya dijadikanlah Beckham Putra sebagai kapten, teman-teman. Tapi begitu Beckham ditarik ya kembali lagi ke Teja Paku Alam gitu ya, teman-teman. Makanya kemarin sempat ada yang waduh kaget juga gitu ya, kok tiba-tiba Beckham yang jadi kapten gitu. Nah, ini sebetulnya Beckham pilihan kedua, pilihan ke satunya adalah Teja, namun Bojan tidak menyukai seorang kiper menjadi kapten katanya. Itu ya yang pertanyaan kemarin biar teman-teman nggak penasaran lagi. Dan yang kedua teman-teman, yang mana ada beberapa pemain yang masih belum mendapatkan kesempatan bermain, di antaranya pemain-pemain lokal gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ini juga Bojan memberikan klarifikasinya atau memberikan alasannya. Katanya ya seharusnya kan kemarin ada beberapa posisi yang memang bisa diisi di pemain lokal gitu ya, di posisinya pemain lokal. Nah, ketika katakanlah di back kiri Putrus kan dipindah gitu ya kemarin ke gelandang bertahan. Nah, back kiri seharusnya kan di situ ada Rezaldi gitu ya, atau ada Dewangga bisa masuk kesempatan bermain gitu ya. Namun akhirnya Bojan Hodak memilih Eliano. Nah, Eliano ini kenapa ditempatkan katanya di back kiri? Karena ada dua posisi sebetulnya yang dia tidak bisa, back tengah dan juga penjaga gawang. Jadi selain itu dia bisa memainkan, dan ya akhirnya dia mainkan, Bojan memainkan Eliano ini di back kiri. Dan itu pun hasil dari ngobrol katanya dengan Eli, kamu bisa nggak di sini karena ya begini gitu ya. Namun Bojan Hodak hanya mengisyaratkan bahwa Eliano masih bagus dan juga Eliano masih punya determinasi yang tinggi katanya gitu ya. Jadi dimainkan di back kiri, teman-teman. Nah, tapi di balik itu Bojan Hodak juga sedikit memberikan clue-nya, teman-teman, yang mana setiap pemain yang bermain atau yang saya pilih untuk bermain itu akan dilihat dari mulai latihan. Jadi siapapun yang di latihannya baik dan di permainan itu baik, maka dia akan terus bermain dan akan kembali saya mainkan gitu ya, teman-teman. Jadi kalau memang di latihannya kalah bersaing dengan pemain yang lainnya, ya sudah, berarti dia harus sabar duduk di bangku cadangan. Nah, ketika yang sudah dimainkan, katakanlah ini contoh realnya begini ya, teman-teman. Kemarin ketika di laga menghadapi Arema, pemain yang menjadi starting 11 atau yang dimainkan di babak kedua, katakanlah ada yang kurang perform. Nah, di laga selanjutnya itu akan direview oleh Bojan Hodak. Makanya ya kalau yang sudah dimainkan ternyata tidak menjanjikan, nah ini yang akan dievaluasi gitu ya. Nah, makanya untuk kesempatan pemain lokal ini agak sedikit terhambat karena harus bersaing dengan beberapa pemain asing juga. Namun bukan masalah lah, saya pikir masih bisa bersaing ya, asalkan betul-betul memperlihatkan kemampuan dia bisa gitu ya untuk dipercaya oleh Bojan Hodak. Karena kemarin di bangku cadangan Persib juga itu mewah-mewah gitu ya pemainnya. Makanya ya alhamdulillah lah kita mempunyai pemain yang memang menjadi market value terbesar di musim ini di Super League, teman-teman gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mana sebetulnya bisa kita bahas, bisa tidak, tapi hanya sebagai pengingat dan mungkin ya sedikit pengetahuan saja gitu ya, kenapa begini gitu. Nah, ini ada yang nanya, katanya kemarin kan ada katanya video yang beredar katanya itu ya, setelah Persib menang
pemain Persib tuh dibagi-bagi uang katanya gitu ya, dibagi-bagi uang di ruang tunggu. Apakah itu benar atau tidak? Nah, ini juga banyak yang narasi-narasi memang agak sedikit tidak benarnya, makanya perlu kita bahas. Sebetulnya kita tahu teman-teman, itu bukan di video kemarin ketika sudah menang, sebelum berangkat gitu ya. Kemarin sebelum berangkat ke Malang itu di ruang tunggu memang betul gitu, itu ruang tunggu ya, dikasih uang dan jumlahnya pun ya beragam gitu. Ada beberapa ini, tapi yang kemarin terlihat sekitar 500 ribuan gitu teman-teman. Nah, ini memang itu ada uang saku, dan sebetulnya juga pernah kita bahas 3 tahun yang lalu apa saja sih untuk yang pemain dapatkan gitu ya dari manajemen Persib Bandung. Tapi ya karena videonya beredar luas, kita sengaja tidak ini ya, karena itu juga ada sedikit privasi di situ, karena pemberian barang itu agak sensitif sebetulnya teman-teman. Sama aja kayak kita ditanya, dikasih bonus berapa kemarin sama bos atau gimana lah. Nah, itu agak sensitif memang, jadi tidak kita tampilkan videonya di sini. Sebetulnya kita tahu, tapi memang kita menjaga privasi itu gitu ya. Jadi sekali lagi, itu sebelum tim Persib berangkat ke Malang memang dikasih uang saku gitu aja lah. Jumlahnya mah ya ada lah gitu, ada yang bilang 200, 500, mangga saja. Tapi yang jelas itu untuk keperluan uang saku pure buat pemain, mangga boleh dipakai apa saja gitu ya teman-teman. Jadi jangan diperdebatkan lagi. Yang sekarang kan banyak gitu ya narasinya, dapat bonusnya masa cuma segitu dan lain sebagainya, padahal itu salah teman-teman gitu ya. Itu mah uang saku, bukan bonus kemenangan kemarin gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.